dengan kondisi ekonomi yang saat ini, otomatis kalau kita mengharapkan wisatawan yang dari lokal ini kan agak susah ya Mbak ya. Ya bagaimanapun yang namanya kelas menengah ini juga semakin banyak. Pengusaha-pengusaha yang kelas atas pun akhirnya banyak yang otomatis kan mereka akan mengurangi yang namanya perjalanan luar negeri misalnya. Yeah. Nah ini kan yang harus bisa kita tangkap. Mereka kan termasuk golongan masyarakat yang senang berwisata. Nah ini yang harusnya bisa segera kita atur siasatnya. Yang paling penting adalah ketika wisata itu berkembang, maka secara otomatis semua akan ikut berkembang termasuk UMKM. Keluhannya, salah satu keluhannya adalah terkait dengan pajak. Itu kira-kira gitu Mbak. Jadi ini butuhlah kebijakan pemerintah untuk bisa mengembangkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur, Ngobrol Bareng Dewan. Nah Tribuners, di tema kita hari ini, di episode kali ini, yakni UMKM dan wisata lokal merupakan kunci ekonomi daerah tetap tangguh. Tribuners, di tengah situasi ekonomi yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari melambatnya daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi global, kemudian perubahan pola konsumsi, daerah dituntut memiliki sektor andalan yang mampu bertahan. Dalam kondisi seperti ini, UMKM dan sektor wisata lokal terbukti menjadi penopang penting bagi ekonomi daerah. Selain memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, kedua sektor ini juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung. Nah di Jawa Timur sendiri, Tribuners, potensi tersebut sangat besar, khususnya di wilayah Mojokerto dan juga Jombang. Nah Mojokerto sendiri memiliki kekayaan wisata sejarah, peninggalan Kerajaan Mojopahit, wisata alam, serta sentra UMKM yang berkembang. Sementara di Jombang, sebagai kota santri, memiliki daya tarik kuat di bidang wisata religi, edukasi, serta produk lokal yang khas. Tribuners, kita akan membahas ini semua lebih dalam dan lebih lanjut. Untuk itu, sudah hadir bersama saya, politisi PDIP sekaligus anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ibu Wiwin Sumrambah, SPT MAP. Selamat pagi Ibu Wiwin. Selamat pagi Mbak Cindy. Sehat Ibu Wiwin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bu Wiwin, nah ini kita melihat sendiri Bu Wiwin, daya beli masyarakat itu sangat melemah untuk saat ini. Nah, sebenarnya Bu, seberapa besar nih peran UMKM dan juga wisata lokal untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah kita? Iya, kita berkaca dari masa pandemi ya. Masa pandemi kemarin ini luar biasa. Kita dihadapkan dengan situasi tiba-tiba berubah semua yang akhirnya mengubah pola hidup. Tetapi kenyataannya justru sektor UMKM yang kemudian lebih survive daripada yang lain, ya kan? Termasuk pertanian juga. Pertanian dan UMKM ini menjadi memang betul akhirnya menjadi penopang soko ekonominya ya, ekonominya negara itu akhirnya memang di pertanian dan UMKM. Nah, sekarang terjadi lagi situasi seperti itu ya, karena memang ada geopolitik yang luar biasa yang kemudian berefek kepada perubahan harga minyak, kemudian otomatis harga pangan juga mulai terganggu. Nah ini akhirnya sebenarnya bagi Indonesia ini sudah bukanlah menjadi pengalaman yang baik mengingat kemarin di masa pandemi. Tetapi bukan berarti kemudian kita meremehkan situasi yang seperti ini ya. Maka kita memang perlu penguatan kembali mengatur strategi kembali bagaimana UMKM ini tetap menggeliat dan bisa menggerakkan roda perekonomian. Karena kita sadar ya bahwa saat ini pengurangan tenaga kerja di sektor industri juga sudah mulai terjadi. Betul. Nah, ini yang kembali terjadi. Tapi kalau di masa pandemi kita memang pembatasan untuk sampai keluar ini kan kesulitan ya. Kalau ini kan tidak ada. Maka harusnya situasi sekarang lebih mudah
daripada di masa pandemi. Tetapi sekali lagi, ini jangan diremehkan. Jangan diremehkan, apalagi kalau kita sudah berbicara di sektor wisata dengan kondisi ekonomi global yang seperti ini, tentunya jumlah wisatawan untuk datang ke tempat wisata itu juga akan menurun. Nah, ini perlu strategi khusus untuk bisa kemudian kita pikirkan supaya tidak terjadi kelemahan ekonomi di masyarakat, terutama di desa. Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya. Kalau dari pengalaman Bu Wiwin selama ini, kondisi realnya ini Bu Wiwin di lapangan saat ini tuh untuk UMKM-nya itu seperti apa, Bu? Ya, saat ini terjadi karena ada fenomena pengurangan tenaga kerja di sektor industri, akhirnya kan mereka rame-rame juga akhirnya ikut terlibat sebagai UMKM. Nah, akhirnya kan terjadilah yang namanya, yang jual banyak, tapi yang beli belum tentu ada. Karena bagaimanapun dalam situasi ekonomi yang sekarang ini daya beli masyarakat juga turun. Yang menjadi persoalan kan seperti itu, Mbak. Nah, ini yang kemudian terjadi persaingan. Saya melihat bagaimana teman-teman yang jualan, apalagi masih ada sedikit musim hujan ini ya, menjadi kendala ketika mereka yang jualan di jalan ini sekarang luar biasa banyak. Betul. Dibandingkan dengan yang sebelum. Artinya begini, ketika pemerintah daerah ya, jangan ada kaki lima, dibuatkanlah penampungan tempat untuk sentra gitu ya. Tetapi hanya dalam waktu 1 bulan akan tumbuh lagi di jalan. Kenapa? Karena ini memang orang baru, benar-benar baru yang berjualan baru, bukan pelaku lama kemudian jualan kembali di jalan, enggak. Tapi memang semakin banyak. Nah, ini yang jadi problem akhirnya. Yang pemerintah daerah pun harus berpikir keras bagaimana ini cara mengatasi, ya kira-kira seperti itu, Mbak, yang menjadi kendala saat ini. Jadi apalagi yang berkaitan dengan wisata ini, tapi kan ada sesuatu yang harus kita tangkap dari keadaan ini. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Baik, Bu Wiwin, ini kan kita membahas tentang ke Mojokerto dulu ya, Bu Wiwin. Nah, di Mojokerto ini kan kuatnya di wisata sejarah dan juga alam. Kalau di Jombang itu unggul di wisata religi nih. Nah, menurut Bu Wiwin itu untuk mengawinkan nih, Bu, antara potensi wisata yang besar, kemudian dari UMKM-nya juga, itu seperti apa, dan apakah saat ini tuh menurut Bu Wiwin sudah oke gitu berjalannya? Ya, sementara ini masih sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus segera kita sikapi juga, bahwa yang namanya wisata ini kan gandengannya banyak. Betul. Kalau sudah ada tempat wisata, pasti ada di situ berperan paling tidak transportasi. Entah travel, entah becak, entah apapun ya, itu pasti akan banyak yang terlibat di situ. Kemudian otomatis namanya pengunjung butuh yang namanya makan minum. Muncullah kemudian kulinernya juga terlibat, UMKM sekitarnya. Nah, kadang-kadang wisata ini juga membutuhkan oleh-oleh. Betul. Nah, akhirnya muncullah kemudian pusat oleh-olehnya, baik berupa makanan maupun souvenir. Begitu banyak yang terlibat di wisata. Nah, biasanya kalau yang fenomena, karena saya juga punya tempat wisata, Mbak, jadi makanya bisa menyampaikan ini. Apa, Bu? Disebut aja. Balai Tani. Balai Tani. Ya, itu di mana? Di Jombang. Di Jombang. Ya. Oh, itu wisata basis edukasi pertanian. Oh. Ya. Okay. Jadi kami ini kemudian ya bagaimana caranya kami survive. Iya. Kerjasamalah kami dengan Kereta Kelinci misalnya. Oh ya. Jadi supaya mereka juga memberikan destinasi ke tempat kami. Nah, kami bisa memberikan apa ke mereka. Nah, kemudian juga kami di tempat-tempat penjualan itu kami nggak perlu mengusahakan sendiri, kami mengajak UMKM sekitar kami, masyarakat sekitar kami, termasuk kemudian pegawai-pegawainya semua sekitar kami. Ini kami pikirkan sendiri. Belum ada yang sifatnya bersama-sama. Nah, sementara pemerintah sampai hari ini pun untuk daerah belum bisa memfasilitasi untuk menjadi
pusat informasinya sekaligus pusat untuk memberikan apa namanya mapnya ya, map wisata. Oh kalau wisatanya bisa lo paket ke sini kan gitu. Belum ada ini saat ini. Belum ada sampai saat ini. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Sementara kami ini kan juga sering melakukan studi banding lah ya ke daerah-daerah. Kayak misalnya di Jogja itu pemerintah memfasilitasi pertemuan antara pelaku wisata dengan travel. Nah sehingga ketika kemudian difasilitasi, walaupun hanya memfasilitasi pertemuan ya, nah, pemerintah hanya memfasilitasi pertemuan, mereka bertemu di satu tempat dan mereka akan melakukan kerjasama sendiri. Ini yang harusnya diciptakan di semua daerah. Ini kan cara menyiasati supaya wisatawan ini bisa datang. Nah tadi kita dengan kondisi ekonomi yang saat ini otomatis kalau kita mengharapkan wisatawan yang dari lokal ini kan agak susah ya Mbak ya. Nah tapi kita ingat bahwa ya bagaimanapun yang namanya kelas menengah ini juga semakin banyak. Banyaknya bukan apa-apa, memang kondisi perekonomian yang menurun pasti pengusaha-pengusaha yang kelas atas pun akhirnya banyak yang otomatis kan mereka akan mengurangi yang namanya perjalanan luar negeri misalnya. Nah ini kan yang harus bisa kita tangkap. Mereka kan termasuk golongan masyarakat yang senang berwisata. Nah ini yang harusnya bisa segera kita atur siasatnya. Yang paling penting adalah ketika wisata itu berkembang, maka secara otomatis semua akan ikut berkembang termasuk UMKM. Nah kalau yang religi, ini memang keuntungan di negara kita adalah bahwa masyarakat kita ini suka sekali dengan wisata religi. Ya, karena berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Sudah itu adalah sudah angka pasti, bahasanya angka pasti. Gak usah gitu, pengajian di RT saya aja selalu menjadwalkan 1 tahun sekali. Pasti akan melakukan perjalanan itu walaupun tidak jauh misalnya. Kalau bahasanya sudah kalau tingkat Jawa Timur ya Wali Limo aja kan gitu kan. Nah ini kan angka yang pasti. Tetapi kalaupun hanya mengandalkan angka yang pasti ini kan juga dengan yang semakin banyaknya yang kita hidupi UMKM yang sekarang terlalu banyak yang berkembang ini kan kita juga harus bagaimana caranya menambah wisatawan. Minimal jangan sampai turun lah. Karena secara kita ini sudah pernah mengalami di Jawa Timur terutama ya, ketika masa pandemi turunnya luar biasa. 2022 mulai agak naik, 2023 naik, 2024 naik, 2025 puncaknya juga sudah puncaknya. Nah tapi 2026 ini ada kecenderungan, walaupun angka belum keluar ya, angka pastinya belum keluar, tetapi yang disampaikan ke saya terutama sebagai anggota Dewan ini keluhannya sudah semua menurun. Nah ini yang harus segera disiasati. Setidak-tidaknya pemerintah harus mau turun untuk bisa membackup bagaimana caranya teman-teman di sektor pariwisata dengan UMKM ini nanti bisa menggeliat kembali. Nggak bisa dikerjakan sendiri lah, intinya begitu ya. Sudah diusahakan di sini. Iya, jadi ini saatnya pemerintah harus hadir di antara mereka untuk bisa merumuskan kembali bagaimana mereka supaya bisa menggeliat. Terutama kurangilah konflik-konflik. Nah ini banyak sekali karena memang di beberapa daerah itu konflik-konflik terkait dengan wisata, kebijakan wisata ini. Terkait dengan pajak dan sebagainya. Nah ini juga perlu disiasati kembali karena teman-teman itu keluhannya pasti begitu. Teman-teman yang usaha itu rata-rata keluhannya, salah satu keluhannya adalah terkait dengan pajak. Itu kira-kira gitu Mbak. Jadi ini butuhlah kebijakan pemerintah untuk bisa mengembangkan kembali dunia pariwisata. Baik, Bu Wiwin, ini kan juga di era yang digital ini semakin berkembang juga. Apakah salah satu tadi Bu Wiwin sebut adalah banyaknya sekarang UMKM yang bermunculan. Nah, apakah dari mengembangkan ke ranah digital itu akan membantu untuk UMKM juga nantinya? Pasti karena kita akan berbicara era ya. Nah, ketika sudah eranya digitalisasi ya kita juga harus mengambil
itu supaya kita tidak diambil oleh orang lain, bahasanya begitu. Ya contoh sederhananya adalah bahwa Singapura yang sebenarnya ngomong wilayah kan sangat kecil ya. Iya, kecil Tetapi sekali. jumlah kunjungan wisatawan luar biasa besar. Itu kenapa? Ya digitalisasi. Bagaimana semua promo, ya kan? Iya. Promonya, kemudian lewat sosial medianya, mereka memang menghabiskan, bahasanya kalau orang bisnis itu membakar uangnya untuk ke promosi yang seperti itu besar-besaran. Nah, di sana yang melakukan adalah pemerintah. Nah, kita ini ketika kemudian digitalisasi hanya diserahkan kepada masing-masing, ya nanti akan seberapa pengaruhnya. Maka kita masih butuh fasilitas pemerintah untuk bisa membackup semua itu, gitu. Jadi apalagi tidak semua pelaku UMKM, pelaku wisatawan itu hari ini yang sudah melek digitalisasi juga masih berapa persen. Iya, betul. Ini kan perlu kita dukung terus. Kita dukung terus. Walaupun kemarin di 2025 saya ada beberapa program juga yang bersama dengan koperasi dan dinas perindustrian untuk bisa mengadakan pelatihan-pelatihan yang sasarannya di dapil saya. Itu juga terkait dengan digitalisasi. Tetapi dari sekian yang dilatih, saya melihat mungkin hanya 50% yang benar-benar kemudian mendalami dan menggunakan memanfaatkan pelatihan yang didapat ini untuk bisa mendukung pekerjaan dia. Karena, nah ini juga ada faktor lain sebenarnya. Faktor salah satunya begini. Barusan saya kemarin itu ngobrol dengan teman-teman peternak tetapi ya kambing. Bu, saya sekarang sudah berhenti promosi di Facebook. Kenapa? Saya sudah kewalahan. Nah, saya enggak siap. Loh, kenapa enggak siap barangnya? Saya enggak gitu, Bu, cerewetnya. Masih harus difoto satu-satu, yang ini harga sekian. Saya enggak sanggup. Artinya apa? Mereka belum bisa manage antara kapan harus mengurusi produksi, kapan harus mengurusi promo dan sebagainya. Ini ketidaksiapan yang seperti ini, ya saya pikir karena memang mereka tidak siap barangnya. Ternyata tidak hanya itu, karena ada sebagian juga yang ngomong, aduh Bu, tiba-tiba ada pesanan gede, maka saya tidak berani promo gede-gedean sekarang. Saya tidak mau memanfaatkan digital besar-besaran. Nah, kalau sudah kemudian mereka ngomong jangan beli di sini, mereka tidak dipeseni saja tidak sanggup, ini sudah menjatuhkan nama. Itu juga akhirnya problem baru bagi pelaku UMKM. Makanya ini ada perlu strategi baru yang harus kita munculkan, yang memang perlulah riset dari para ahlinya ya kalau terkait dengan ini, untuk supaya bagaimana teman-teman ini benar-benar mau memanfaatkan digitalisasi, karena memang sudah sangat perlu ya, betul. Di tengah gempuran barang yang dari luar, betul. Yang sekarang banyak dikeluhkan oleh masyarakat itu. Nah, makanya ini harus ada strategi barulah untuk bisa penguatan teman-teman memanfaatkan digital ini. Ketidaksiapan saya pikir ya, itu yang perlu kita sikapi juga. Maka harusnya setiap program yang diluncurkan oleh pemerintah, kelanjutan evaluasinya itu harus dilakukan. Itu supaya nggak terputus hanya memberi pelatihan selesai. Nah, ini keberlanjutan evaluasinya ini harus dilakukan. Nah, ini yang masih menjadi kelemahan kita. Nah, ini gitu. Mungkin kalau tadi yang Bu Win sebutkan yang seperti contohnya peternak itu kan mungkin karena baru pertama kali mencoba gitu kan. Jadi memang betul-betul harus ada yang memanage-nya itu dari awal sampai ini tuh harus seperti ini gitu mungkin Bu. Ketika saya tanya, kenapa? Bu, pada saat saya masih punya 10 sampai 20 kambing, saya bikin katalognya satu-satu masih bisa. Nah, saya sekarang kambingnya sudah 200, Bu. Saya sudah repot. Nah, ini yang tidak siap di dalam perkembangannya, bahasanya kan begitu ya. Ketika masih sedikit bisa, apalagi ini ngomong hidup, barang hidup. Nah, ini kan perubahannya luar biasa.
Nah, kalau dari teman-teman yang craft itu Mm-mm. biasanya memang tidak siap di ketika tiba-tiba pesanan banyak Quantity. mereka nggak siap. Itu kalau di craft begitu. Mm. Nah, kemudian kalau di Mamin, ini minuman yang biasanya juga problem berkait dengan BPOM. Sebenarnya banyak problem sebenarnya. Cuman kita kita berbicara tentang kondisi sekarang bagaimana teman-teman survive dulu ya. Iya, Itu iya. yang paling penting. Maka ini pemerintah memang yang wajib untuk melakukan evaluasi terhadap setiap program yang sudah diluncurkan. Kira-kira itu, Mbak. Iya. Baik, tadi Bu Win sempat singgung masalah adanya produk-produk dari luar yang begitu banyak, gempuran yang banyak sekali. Ini kalau dari Bu Win sendiri itu sebenarnya bagaimana Bu cara untuk kita melindungi UMKM ini supaya tidak tergerus gitu Ya. oleh mereka? Iya, ini efek perdagangan global yang memang waktu itu sudah mulai terjadi ya. Apa artinya bahwa kita tidak bisa mengerem kehadiran barang-barang dari luar negeri itu. Tentunya sektor penyerapan pasar ini ya tentang penjualan ini nggak bisa kemudian hanya dikerjakan oleh dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan. Semua harus bekerja keras karena apa? Berkaitan dengan juga penyadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, ini juga harus dikerjakan, gitu kan? Nah, itu di mana? Bisa lewat dinas pendidikan, lewat memberikan anak-anak untuk dilatih mencintai produk dalam negeri, kemudian boleh lewat kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan untuk lewat dinas DPMPD itu kan yang berkaitan dengan kelembagaan di desa-desa. Harusnya bisa memfasilitasi untuk bagaimana menggerakkan masyarakat mencintai produknya sendiri. Demikian juga UMKM-nya. Ketika kemudian mereka mendapat pesaing, ya mereka juga harus bisa meningkatkan kualitas dan bisa membaca kebutuhan pasar supaya tidak keduluan. Problemnya lah kadang-kadang keduluan. Kita ini kan kadang-kadang masih ini ya, kreativitas kita ini kadang-kadang masih lemah. Nah, ini kan memang butuh dukungan dari ahli-ahlinya untuk bisa terus memberikan pelatihan dan pendampingan. Nah, ini hadirnya pemerintah di situ. Jadi sektor yang seperti ini tidak bisa ditangani sendiri, semua harus bekerja bersama. Iya, karena sekarang iklan layanan masyarakat di TV sekalipun sudah mulai sangat berkurang. Untuk bagaimana mencintai produk Indonesia. Ya kita lihat sendirilah sekarang, ya kan? Iya, baru sadar iya juga ya. Iya, karena sebenarnya gini, media itu sangat besar pengaruhnya terhadap mengubah mindsetnya masyarakat terutama. Dulu ketika kemudian banyak ngomong cintailah produk-produk Indonesia dan itu iklan yang terus dilakukan, kata-kata itu kemudian masuk tertanam tanpa disadari. Sebenarnya pemerintah bisa dong meminta semua media yang ada di Indonesia ini mewajibkan memberi iklan layanan masyarakat 30 menit di dalam satu hari. Itu sudah luar biasa yang terkait untuk bagaimana teman-teman ini lebih bisa mencintai, bisa membeli produk terutama produk yang sekitar kita. Dulu juga pernah ada gerakan yang terakhir itu, kalau saya ingat itu belilah di toko kelontong tetangga sendiri. Itu kan sempat. Iya. Tapi gaungnya itu kan tidak diteruskan. Nah, ini sebenarnya ini juga bisa menjadi cara kita untuk bisa meredam. Nah, juga kemudian kalau dulu kita ini nyun sewu, saya kok melihat sekarang kalau di pendidikan di sekolah itu sudah mulai ada pergeseran. Saya itu dulu itu diajari, oh ini loh yang namanya kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, mana yang harus dipenuhi dulu. Itu saya diajarkan mulai SD. Kayaknya sekarang sudah tidak ada pelajaran seperti itu. Sehingga saya lihat anak-anak sekarang kok jatuhnya menjadi konsumtif. Nah, norma budaya ini kan lahirnya dari pendidikan. Betul. Ya artinya memang loh, apa hubungannya Bu dengan UMKM? Ya banyak sekali. Karena kita akan ngomong perilaku konsumen. Betul.
Ya. Siapa yang mendidik perilaku konsumen ini? Kan gitu, Mbak. Nah, saya rasa itu. Jadi kita butuh kerjasama semua sektor untuk bisa membangun. Syukur-syukur kalau pemerintah bisa nyetop, supaya tidak banyak barang yang beredar dari luar masuk, sehingga kita juga UMKM-nya berkembang. Selain itu, dari sisi yang lain, dari pendidikannya kepada masyarakatnya, kita juga benar-benar bekerja untuk bisa membangun kesadaran bahwa kita juga harus berbangga menggunakan produk dalam negeri. Soalnya nggak kalah bagus sebenarnya lokal itu. Betul. Kualitasnya, iya kan? Iya, apalagi kalau musim haji sekarang ini lucu juga, Mbak. Kenapa, Bu? Jadi Nyon Sewu kalau di sana itu barang itu ya produk Cina dan produk kita. Oh iya, yang di sana? Iya. Sebagai oleh-oleh nanti dibawa ke sini. Dan bawa lagi ke sini. Mbak, di Jombang ini ada yang namanya songkok. Iya. Memproduksi songkok di Ploso. Yang di Jombang sendiri tidak terkenal, tapi dia produknya di Arab banyak. Nah, ini yang kemudian kenapa ini tidak dikenal, justru masyarakat kita tidak mengenali produk kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Agak aneh juga ya kalau melihatnya ya, itu kan harusnya menjadi kebanggaan juga untuk kita sendiri gitu. Ya, betul. Makanya ini perlu kerja keras dari semuanya. Saya tidak bisa kemudian hanya satu pihak bersama-sama. Nah, ini kan juga harus kalau kemudian di Cina aja mampu menahan masuknya kayak YouTube tidak boleh masuk di Cina, saya pikir Indonesia harusnya mampu melakukan itu. Ya, untuk bisa menahan ya itu. Tadi, Bu, untuk yang produk-produk dari luar yang masuk di kita, di pasar kita itu, seringkali keluhan yang didapat adalah kenapa produk-produk impor, meskipun secara kualitas jauh sekali, Bu, memang. Jauh sekali, karena harganya juga jauh lebih murah. Nah, tapi memang masyarakat mungkin karena ekonomi yang semakin melemah mungkin ya di saat ini, cenderungnya membeli yang produk-produk yang lebih murah gitu. Dan itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi, saya pernah mencoba, itu gampang banget rusak sebenarnya. Nah kayak gitu. Nah, tapi kadang mereka berpikirnya bahwa kalau misalkan beli yang buatan lokal misalkan itu nanti akan lebih mahal. Sayang uangnya, beli yang murah aja gitu. Nanti mikirnya gitu, makanya mereka memilih yang kualitas impor yang meskipun nggak bagus tapi lebih murah gitu. Nah, itu tapi kan jatuhnya dari menyesal. Bu Wiwin. Iya, betul sekali. Artinya sebenarnya bisa membeli itu bisa, cuman belum terbangun kesadaran. Yang jadi problem adalah bahwa cara kita mempromosikan itu beda dengan mereka. Iya sih, betul. Nah, kelemahan kita di situ, Mbak. Tadi itu loh. Iklan-iklan yang harusnya ditayangkan bahwa produk kita lebih baik, itu kan harusnya lebih besar daripada iklan mereka. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, sementara perilaku konsumen itu ketika membeli kadang-kadang bukan karena bukan persoalan murahnya, tapi persoalannya adalah itu loh yang dipromokan loh bagus. Iya. Info dari yang lain-lain, konsumen yang lain sudah beli itu saja. Iklannya lebih masif gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan persoalan menghabiskan uangnya atau tidak, tetapi bagaimana perilaku konsumen yang ada di Indonesia ini, nek tuku barang luar negeri merasa mereka sudah mengikuti tren. Nah, perilaku gitu ya. Nah, perilaku yang seperti ini yang harus juga kita kelola selain meningkatkan kualitas UMKM kita sendiri. Kira-kira seperti itu, Mbak. Banyak PR. Banyak PR, tetapi bukan tidak mungkin kita bisa melakukan asal itu kesadaran bersama lah, butuh penyadaran bersama. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, ini kita ke dua pertanyaan terakhir, Bu Wiwin. Bu Wiwin, ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan, bagaimana Bu komitmen dari Komisi B DPRD Jatim untuk memastikan aspirasi dan juga keluhan ini para pelaku usaha ini benar-benar dikonversi menjadi program yang nyata dan membantu untuk sektor wisata maupun UMKM? Ya,
Kami selalu melakukan koordinasi setiap triwulan. Kita melakukan evaluasi program yang kemudian kami memberikan masukan berdasarkan aspirasi kami di daerah untuk bisa kemudian menjadi dasar kebijakan eksekutif untuk melakukan program. Nah, itu tadi yang kita dorong adalah lakukan terus evaluasi. Lakukan terus evaluasi apakah program ini sudah sesuai atau belum. Nah, ini termasuk di sektor pangan terutama ya. Apakah di masa-masa seperti ini nanti di masa mohon maaf kenaikan harga-harga sayur, harga bahan pangan yang luar biasa mulai naik, ini apakah Dinas Pertanian sudah menyiapkan untuk bantuan kepada petaninya, terutama kepada ini kita lakukan terus. Jadi memang fungsi kami adalah di situ. Jadi benar-benar aspirasi yang kami dapat dari masyarakat, keluhan-keluhan dari masyarakat ini kemudian kita sampaikan di dalam setiap rapat evaluasi per triwulan itu. Nah, ini yang kita harapkan ada hasilnya tentunya, tetapi memang ada persoalan bahwa di dalam semua kebijakan ini kita kan tahunan, karena ada bahasa tahun anggaran, sehingga ini juga yang menjadi kendala kita ketika kemudian ada persoalan hari ini kita tidak bisa menyelesaikan tuntas hari ini juga. Kita masih terkendala dengan masalah program yang memang harus diajukan tiap tahun, tetapi ada juga yang sedikit menolong adalah ketika ada kata-kata perubahan anggaran, biasanya di akhir tahun, sehingga ini bisa kita siasati untuk bisa menolong Pak, walaupun tidak bisa 100%, tetapi setidaknya kita bisa fokus mana yang lebih diutamakan. Nah, ini juga menjadi kendala juga Mbak. Kenapa? Karena di dalam dinas itu semua bidang ini harus melaporkan kinerja, sehingga kadang-kadang ketika kita meminta ini kondisinya seperti ini, kita fokus aja loh ke bidang ini gitu, itu tidak bisa dilakukan karena memang semua bidang harus ada laporan kinerja. Nah, ini yang terus kami lakukan evaluasi. Mungkin masyarakat hanya melihat kami ini hanya duduk berdebat, tidak, tapi kami memang benar-benar mencoba mencari solusi dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang kami terima lewat aduan-aduan masyarakat dan lewat reses kami ini, untuk bisa kemudian kami diskusikan dengan eksekutif, gitu Mbak. Jadi sedang diperjuangkan ya. Sedang diperjuangkan, dan itu butuh waktu karena memang sistem kita penganggarannya yang tidak bisa serta-merta, tetapi harus ada perencanaan. Memang ini memang kendala, tetapi ya sudahlah, harus kita jalani. Baik, terakhir Bu Wiwin, ini sebagai closing statement dari Bu Wiwin ya. Mungkin Bu Wiwin ada pesan ataupun dorongan optimisme yang ingin Bu Wiwin sampaikan kepada para pelaku usaha. Kemudian dari mungkin dari tadi Bu Wiwin sempat sebut beberapa yang perlu dari pihak pemerintahan pusat ya, yang perlu membantu untuk di daerah ini. Monggo silakan Bu. Jadi untuk masyarakat, pelaku wisata dan UMKM, memang kita akan menghadapi masa-masa yang tidak mudah, tetapi yakinlah dengan bekerja sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini dan bisa meningkatkan kesejahteraan tanpa harus mengorbankan kondisi ini untuk tidak menjadi pemenuhan kebutuhan rumah tangga terutama bisa teratasi. Walaupun memang butuh kebijakan dari pemerintah, hadirnya pemerintah yang lebih keras lagi, terutama pemerintah pusat, mohon untuk bisa otonomi daerah ini benar-benar bisa diwujudkan supaya kami bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kami yang ada di daerah sesuai dengan kebijakan lokalnya, sehingga kami juga tidak terhambat untuk bisa menyelesaikan persoalan terutama perekonomian yang sekarang dihadapi oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM dan wisata yang tentunya bukan menjadi sektor utama, sehingga perlu perjuangan untuk bisa membuat mereka tetap bertumbuh dan sejahtera. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwin atas insight dan waktunya yang luar biasa. Semoga semua harapan baik, semua perjuangan baik akan segera bisa terrealisasi secepatnya.
Baik, sekali lagi terima kasih Bu Win, terima kasih juga Tribuners sudah menonton episode kami kali ini. Dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya, masih banyak topik-topik lain yang menarik untuk kita bahas. Tetap di podcast DPRD Jawa Timur Ngobrol Bareng Dewan. Saya Cindy dan Bu Win pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.